Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sugeng Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKBP Andrian Pramudianto SIK MSI Kapolres Buleleng. Om Swastiastu, Pak Andrian. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Iya. Bagaimana perjalanannya dari Buleleng ke Denpasar ini? Ya, Terjebak macet nggak? Enggak, Pak. Cuma hujan deras. Oh, hujan deras? Hujan deras sekali daerah Bedugul, jadi agak terhambat. Tapi ya alhamdulillah Soekarno sudah nyampe pada tepat waktunya. Ya, itu membuat masyarakat juga harus berhati-hati ketika melewati jalan tersebut ya. Ini harusnya kan udah musim kemarau ya, tapi tiba-tiba hujan datang, terus ya di situ masyarakat jadi harus perlahan melewati jalan di daerah Wonogiri. Gitu. Jadi Wonogiri itu juga masuk Polres Buleleng ya. Pancasari itu masuk wilayah Polres Buleleng. Pancasari, Wonogiri yang pertigaan, kalau saya tahunya pertigaan monyet. Itu seperti itu ya. Jadi batasnya itu dari Candi Kuning itu ada pom bensin di Bariandara itu. Setelah itu wilayah Polres Buleleng. Baik. Terima kasih Pak Andrian sudah hadir di studio pada sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng? Nanti kita akan tanyakan sama Pak Kapolres Buleleng. Tentunya sudah hadir juga seorang akademisi, Profesor Dr. Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya Prof? Astungkara becek-becek. Sehat selalu ya Prof ya. Yes, Prof juga saya masih ingat nih kalau sudah ada traffic jam itu menandakan aktivitas perekonomian kita sudah mulai jalan. Iya betul. Ini salah satu indikatornya. Indikatornya seperti itu ya. Sekarang sudah mulai macet di mana-mana ini, terutama di kota-kota ini. Nah, baik. Terima kasih juga Prof sudah hadir di studio pada sore hari ini. Saya ke Pak Andrian. Pak Andrian, kalau kita berbicara tentang ini perjalanan 2022, situasi pandemi sudah agak melandai. Kemudian kita juga baru saja memasuki PPKM level 2 kembali. Ini Bali masuki level 2 ini sendiri. Bagaimana kondisi keamanan wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri, Pak Andrian? Iya Pak, jadi di masa pandemi yang sekarang sudah melonggar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Saya cerita dulu ya pandemi di wilayah Buleleng. Iya. Kasus aktif hari ini kemarin ini ya itu ada 3 Pak. 3. Ya, jadi pertambahan itu sangat kecil sekali. Itu biasanya paling maksimal nambah 1-2. Udah beberapa hari ini kosong yang kena COVID itu pun. Biasanya bukan orang yang sakit, jadi orang yang sedang berobat ke rumah sakit, kan SOP-nya harus di swab ya, ternyata dia sakit positif atau reaktif, jadi dinyatakan positif dan ditangani sesuai dengan SOP penanganan COVID. Oke. Kalau situasi Kamtibmas di Polres Buleleng secara umum itu terkendali Pak. Ya, walaupun memang ada beberapa kejadian sempat kemarin di daerah barat itu mungkin di daerah Seririt ke arah Groga ada jambret yang meresahkan, tapi kita sudah berhasil mengungkap kurang lebih 2 minggu lalu Pak. Tapi ada lagi satu lagi Pak, mungkin beberapa kejadian lagi, cuman ya tidak meresahkan ya, hanya memang kalau masyarakat ada kejadian tuh sekarang sudah awam ya, sudah biasa mereka posting memberikan himbauan atau memberikan peringatan kepada masyarakat lain melalui media sosial. Nah, hal tersebut malah jadi semakin meresahkan. Tapi secara umum situasi di Buleleng sih aman terkendali, Pak. Baik. Kondusif seperti itu ya, Pak Andrian. Pak Andrian dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda pun nanti kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama AKBP Adrian Pramudianto SIK MSI, Kapolres Buleleng, dan juga ada Profesor Raistia Budi SHMS, seorang akademisi yang kita hadirkan pada sore hari ini. Saya ke Pak Adrian nih, Pak Adrian. Kalau tadi Pak Adrian mengatakan situasi juga cukup kondusif dalam situasi saat ini, walaupun pandemi COVID-19 tidak hilang, tetapi cukup melandai. Nah, ini kita berbicara tentang situasi keamanan, ketertiban di masyarakat wilayah hukum Polres Buleleng ini cukup kondusif juga. Tetapi ada juga kasus-kasus atau kejahatan yang cukup menonjol yang menjadi perhatian masyarakat juga saat ini. Iya Pak, jadi tadi sudah saya sampaikan adanya kasus curas atau jambret. Selain itu juga ada beberapa kasus narkoba yang berhasil kita ungkap. Itu malah justru adanya di desa-desa, bukan di kota Singarajanya. Jadi kemarin di desa-desa di luar kota, di luar Singaraja, itu yang kami prihatinkan ya Pak. Selain itu juga ya kalau untuk kejahatan lain mungkin ada semacam pencurian dan pemberatan. Itu ada toko yang dibobol malam-malam hari, yang kehilangan mungkin kehilangan barang-barang seperti rokok, terus juga ada uangnya. Terus barusan juga hari ini kita melakukan press release, ada toko senapan angin itu yang dicuri beberapa waktu lalu, berhasil diungkap oleh Polsek Sukosado. Tadi pagi baru kita rilis sekitar 23 pucuk senapan angin. Itu kan harganya juga lumayan Pak, satu pucuk senapan angin bisa jutaan juga harganya, tergantung jenisnya. Itu kita ungkap tadi pagi, kita press release. Dan juga pelaku sudah diamankan? Sudah Pak, itu sekitar seminggu lalu lah kita ungkap. Baik. Nah, ini tadi Pak Andrian mengatakan ini media sosial juga sangat berpengaruh terhadap apa yang situasi saat ini yang ada di Polres atau hukum Polres wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri. Betul Pak Andrian. Sangat berpengaruh karena kadang-kadang yang namanya masyarakat itu kan spontan, dia menulis apa yang dialami. Terus sekarang masyarakat juga sangat melek dengan teknologi. Kalau kita dari segi humas atau dari segi media sosial yang dipunyai oleh Polres Buleleng, kita terkadang melakukan counter juga. Jadi melakukan counter opini ataupun membahas pesan masyarakat, tujuannya supaya masyarakat itu tidak resah. Kalau masyarakat resah, itulah yang membahayakan bagi Kamtibmas. Jadi respon dari Polres Buleleng begitu? Pasti ada. Jadi setiap masyarakat yang melakukan mungkin posting di media sosial, kita langsung respon. Contoh beberapa waktu lalu tuh ada kejadian perkelahian antar anak di bawah umur. Langsung kita cari, dapat, langsung kita adakan mediasi. Kita panggil orang tuanya, kita panggil kepala sekolah atau guru-gurunya, supaya hal tersebut tidak dilakukan kembali. Kan sempat viral beberapa waktu lalu tuh ada kasus perkelahian di bawah umur atau dibully lah. Terus juga ada kejahatan seksual atau itu dilakukan kepada anak di bawah umur juga di desa di daerah Buleleng. Ya, kita juga dengan cepat mengungkap supaya tidak menjadi perhatian masyarakat atau atensi masyarakat yang lebih luas. Ya, baik. Ya, bisa dikatakan ini respon cepat dari pihak kepolisian, khususnya Polres Buleleng ini sendiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat Buleleng saat ini. Baik, Prof. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Andrian selaku Kapolres Buleleng ini sendiri juga memberi sekali lagi ini indikatornya juga masyarakat juga bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, nyaman dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Buleleng terhadap masyarakat. Ya, jadi pertama tadi diinformasikan bahwa masalah COVID-19 itu sudah melandai, bahkan sudah tidak begitu banyak yang lagi seperti masa-masa lampau ya. Dan ini juga memberi satu hal yang sangat kondusif ya suasananya, karena masyarakat sudah tidak khawatir lagi ya terhadap kasus-kasus COVID-19. Walaupun demikian tentu tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, kemudian yang menyangkut masalah kejahatan, saya rasa kejahatan-kejahatan yang terjadi itu
pasti ada. Kejahatan tidak mungkin akan kita hilangkan, tapi kita hanya bisa menekan. Nah, apa yang dilakukan oleh kepolisian daerah Buleleng itu di bawah pimpinan Pak Kapolres itu rasanya bagaimana menekan kejahatan. Jadi itu sudah dilakukan dengan berbagai teknik strategi, sehingga kejahatan-kejahatan mudah-mudahan semakin bisa dikendalikan supaya masyarakat itu merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan yang merupakan pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan lain oleh masyarakat itu sendiri. Dan tadi juga disampaikan ada kejahatan-kejahatan yang rupanya itu memang kejahatan yang sifatnya konvensional. Misalnya seperti penjamretan, kemudian pencurian, narkotika dan lain sebagainya, tapi rupanya itu tidak terlalu banyak. Dan ada juga kejahatan-kejahatan yang cybercrime, itu media sosial. Dan media sosial itu juga merupakan satu sarana untuk memberikan informasi kepada pihak penegak hukum, sehingga penegak hukum bisa langsung untuk menangani hal-hal seperti itu. Juga ada baiknya masyarakat untuk menyampaikan informasi walaupun lewat medsos. Tetapi bisa juga pasti ada media-media tertentu yang bisa disampaikan kepada kepolisian melalui laporan-laporan dengan teknik-teknik media-media sosial itu. Ya, saya rasa pasti sudah ada. Nah, masyarakat kan tidak semua tahu bahwa ada link untuk bisa melapor ya kepada Polda. Mungkin disebar lewat medsos itu sehingga kepolisian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini juga membawa satu hal yang positif untuk gerak kepolisian lebih cepat gitu untuk menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Saya rasa itu ya. Baik, Pak Kapolres tadi mengatakan bahwa juga ini pandemi juga cukup melandai, kemudian pelonggaran pun sudah kita ketahui juga sudah dilakukan. Tidak bisa boleh membuka masker ketika beraktivitas di luar ruangan seperti itu. Nah, ini juga menjadi perhatiankah dari Polres Buleleng terhadap atau mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya protokol kesehatan saat ini? Iya, Pak. Jadi terkait dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah untuk beraktivitas di luar ruangan, kita boleh melepas masker. Nah, dengan hal tersebut berarti kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan semacam kalau memang ada yang tidak menggunakan masker di dalam ruangan, kita akan melakukan berupa himbauan, Pak. Ya, teguran atau himbauan tolong kepada masyarakat untuk dipatuhi, terutama kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai banyak. Adanya contoh kegiatan yang menimbulkan keramaian, mungkin semacam kegiatan kesenian, olahraga ataupun lain-lainnya. Kita sampaikan tetap agar mendapatkan rekomendasi Satgas Covid, baru bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak, nanti masyarakat ya lupa dengan adanya Covid. Covid ini masih belum selesai. Kita pun juga masih ngejar vaksinasi di Buleleng yang masih terus terang belum mencapai 50%. Yang booster, Pak ya. Kalau yang booster kita udah mendekati angka 50%. Memang dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi booster, karena kuncinya itu adalah vaksinasi. Di Bali ini tingkat vaksinasi sudah paling tinggi, tapi bukan berarti pandemi ini selesai di Bali. Tetap masih ada, karena pemerintah sangat mendukung, sangat menggetolkan sekali yang namanya vaksinasi, terutama booster. Jadi ada upaya-upaya dari Polres Buleleng juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya vaksinasi tersebut? Pasti, Pak. Kita Andrian melakukan upaya-upaya, tiap hari kita buka gerai, Pak. Selain di Polres, kita putar juga gerai itu di kecamatan-kecamatan. Memang tidak signifikan, mungkin satu hari sekarang pertumbuhan atau peningkatan vaksinasinya itu mungkin sekitar rata-rata 20 sampai 30 saja, Pak. Untuk yang di Polres. Tapi kan yang dari instansi lain, dari dinas kesehatan juga melakukan. Tujuan kita supaya kita bisa ngejar minimal ya 60% lah booster yang ada di Polres, di wilayah Buleleng itu. Terus tadi Prof sampaikan terkait laporan masyarakat sekarang, jadi Polres Buleleng sudah punya yang namanya pengaduan masyarakat ya, selain 110
Juga nanti bisa saya share nomor handphone saya terkait apabila ada pengaduan masyarakat, itu nanti akan langsung dijawab oleh saya dan nanti akan diteruskan kepada polsek setempat ataupun yang berwenang, mungkin dari reskrim, mungkin dari lantas, seperti itu, Pak. Jadi bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Kapolres tapi sendiri. hanya WhatsApp, Pak, ya. Iya. By WhatsApp ya, bukan by phone. Hanya kita memang kita hanya buka line by WhatsApp. Tapi kalau emang masyarakat ingin langsung berbicara dengan operator, ada yang namanya 110. Iya. Itu apabila di wilayah Buleleng menghubungi akan tersambung ke Polres dulu terlebih dahulu. Kalau tidak diangkat, aku nanti itu akan tersambung ke Polda Bali. Baik, Prof. Ini memberikan apa ya dampak juga bagi masyarakat yang ingin lebih dekat lagi membutuhkan apa ya pelayanan seperti itu. Ya. Jadi itu bagian dari pelayanan publik ya. Ya. Apalagi di situ sudah disampaikan, cuma masyarakat perlu mengetahui. Oleh karena itu perlu sosialisasi yang terus-menerus bahwa di Polres Buleleng itu bisa disampaikan laporan lewat media-media ini, antara lain adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini bagian dari pelayanan publik yang memang semua pejabat itu harus melayani gitu. Jadi kalau dulu kan paradigmanya pejabat dilayani, tapi sekarang pejabat harus melayani masyarakat. Dari presiden dan seterusnya kan itu. Apa yang telah disampaikan tadi itu memang bagian dari pelayanan publik dan itu perlu diinovasi terus supaya masyarakat itu bisa lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu, apalagi sesuatu yang membahayakan atau merugikan, biar lebih cepat bisa ditangani. Termasuk juga dengan ajakan untuk ayo dong vaksinasi, itu sangat penting sekali bagi kesehatan kita di saat pandemi ini. Ya, itu memang perlu kesadaran masyarakat untuk supaya ikut vaksinasi, dan sangat penting sekali untuk diri sendiri dan orang lain. Karena dengan vaksinasi itu kita akan lebih tahan terhadap serangan-serangan virus begitu. Ini harus disadari, dan semuanya itu sebetulnya sudah dilayani dengan baik, cuma kadang-kadang masyarakat itu satu mungkin belum tahu, kedua mungkin enggan gitu karena sudah melandai. Jangan melihat melandai itu, karena melandai itu belum tentu bisa berlanjut seterusnya. Mudah-mudahan lah kita aman terus gitu. Namun kita tetap berjaga-jaga karena vaksinasi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali demi masyarakat semualah gitu. Baik, Prof dan Pak Andrian, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng? Masih bersama Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto, dan juga hari ini kita menghadirkan seorang akademisi Profesor Rai Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361894841 dan juga di 0361894841. Pak Andrian, kita mengetahui beberapa waktu lalu kita baru saja atau saudara-saudara kita yang Muslim merayakan Lebaran ini, berarti ada yang situasi yang sangat signifikan di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri pasca Lebaran, Pak Andrea. Iya, Pak. Jadi waktu kemarin diumumkan oleh pemerintah bahwa masyarakat diperbolehkan mudik, diperbolehkan melaksanakan sholat Id, itu dari panitia Hari Besar Islam langsung melakukan persiapan. Dan mereka melakukan beberapa kegiatan, Pak, yaitu ada takbir keliling dengan memperhatikan prokes, terus juga ada sholat Id di masing-masing daerah itu ada. Setelah itu juga kita juga melakukan kegiatan membuka pos pengamanan dan pos pelayanan, itu ada di masing-masing kecamatan, ada titik, Pak. Kalau di kota itu ada di daerah Banyuasri sama di daerah eks Pelabuhan. Jadi kita fokusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau di Banyuasri itu di terminal. Jadi masyarakat yang ingin
biasanya tuh mereka mudik ke daerah Jawa menggunakan kendaraan dari terminal itu ke Gilimanuk. Terus kita juga melakukan pendataan kepada masyarakat yang mudik dan ingin dijaga rumahnya oleh polisi agar polisi itu mendata. Misalnya si A ini ingin mudik ke Jawa, kita bisa tiap hari melakukan pengecekan ke rumahnya supaya meminimalisir adanya kejadian pencurian rumah kosong. Terus juga kemarin kita sempat membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin mudik sampai ke Jawa, kita bantu menggunakan kendaraan semacam Hi-Es itu Pak, dari kota Singaraja sampai ke Gilimanuk. Jadi itu memang tidak banyak minatnya, tapi ada beberapa masyarakat yang merasa terbantu dengan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi lalu lintas di Singaraja, khususnya di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri, ya, Pak? Kalau yang pada saat takbir keliling tuh rame Pak, macet terus terang. Tapi kalau setelah itu berangsur-angsur normal, tidak ada kemacetan. Mungkin kalau di Buleleng itu macet pada saat hari besar agama Hindu, semacam mungkin Galungan yang mau akan datang nanti ini, Galungan itu ya. pasti di daerah Buleleng masih ramai karena masyarakat mungkin dari daerah-daerah Denpasar, Badung atau tempat lain pulang ke kampung ke Buleleng itu sampai kampung-kampung tuh ramai Pak. Itu yang bisa terjadi. Tapi kalau kemarin pada saat Lebaran ya tidak terlalu ramai karena rata-rata yang umat Muslim di sana memang rumahnya di sekitar situ saja Pak. Contohnya mungkin di Kampung Bugis, Kampung Perjanan, termasuk di daerah Grogak juga ada beberapa kampung yang mayoritas agama Muslim. Ya, Buleleng juga terkenal dengan daerah tujuan wisata yang cukup ramai peminatnya. Ini adakah pengamanan yang ekstra juga ketika itu, Pak Andrea? Ada Pak, tapi bukan ekstra. Jadi kita menghimbau kepada pengelola DTW, daya tarik wisata, untuk menegakkan prokes dengan cara memasang papan barcode untuk di-scan aplikasi Peduli Lindungi. Terus kita pun juga menghimbau kepada pengelola DTW kalau memang bisa yang masuk itu agar sudah tervaksin booster. Kita pun juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk menggalakkan lagi vaksin booster di puskesmas-puskesmas. Jadi kan setiap kecamatan tuh ada 2 puskesmas. Itu kita mengharapkan supaya masyarakat tergerak. Sekarang ini kalau memang masyarakat ingin kemana-mana kan sudah tidak diwajibkan PCR lagi ya atau antigen, tapi dengan syarat sudah melakukan vaksinasi yang lengkap. Gitu Pak. Baik Prof. Apa yang sudah dilakukan oleh Polres Buleleng yang menarik di sini juga pelayanan kepada masyarakat ketika waktu Lebaran ini sendiri, ketika mereka akan mudik meninggalkan rumah mereka agar tidak meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, itu pun juga dilakukan seperti itu, Prof. Iya, ini satu terobosan baru ya. Jadi polisi memberi kesempatan barangkali kalau rumah kosong tidak hanya mudik saja ya, barangkali kalau rumah kosong ditinggal kemana gitu, dititip artinya untuk diberitahu kepada polisi. Ini kan bagian dari pelayanan yang luar biasa, ini melebihi standar lah ini. Nah, oleh karena itu kalau ada masyarakat yang memang mau meninggalkan rumahnya beberapa hari begitu ya, untuk diketahui saja bahwa saya akan mudik, misalnya bahwa saya akan pergi. Di situ polisi mulai melakukan pengawasan terhadap titipan-titipan rumah seperti itu. Ini satu terobosan yang luar biasa ini. Saya rasa melebihi standar dari pelayanan publik. Nah, ini bagian dari pemolisian masyarakat. Jadi inilah mendekatkan polisi dengan masyarakat. Dan di samping itu juga polisi yang sebetulnya sangat luas sekali ya. Buleleng itu kan kabupaten yang sangat luas sekali. Mungkin polisi di sini sering melakukan rasa terhadap situasi-situasi lingkungan yang memang di daerah-daerah rawan seperti daerah wisata. Jadi pasti sudah ada pemetaan di mana kalau saya istilahnya tepian terjadi kejahatan, artinya sering terjadi kejahatan dan rawan terjadi kejahatan. Nah, seperti daerah wisata, kemudian di daerah perkotaan. Dan kadang-kadang tidak hanya di daerah ramai saja kejahatan perkotaan ada, namun juga di daerah yang sepi seperti penjabretan tadi itu. Nah, ini
kadang-kadang tidak hanya pelaku saja yang memiliki peran, tetapi korban juga memiliki peran. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang sepi, seorang wanita usahakan jangan terlalu memprovokasi lah. Misalnya memprovokasi itu maksud saya membawa tas yang kelihatan, kemudian membawa perhiasan emas dan lain sebagainya, itu bisa merangsang si pelaku untuk melakukan kejahatan. Jadi di sini kan sudah peranan korban itu perlu ditutup, artinya kesempatan itu ditutup melalui korbannya sendiri. Nah, penjamretan kan begitu biasanya, sambil naik sepeda motor pakai HP, kemudian orang, oh ini ada kesempatan langsung, kemudian sepeda motor kuncinya ditinggal, nah, ini juga ada kesempatan. Nah, itu sudah hal yang memang perlu kehati-hatian. Di sini peran korban itu perlu diperhitungkan, jangan memberi kesempatan kepada para pelaku yang memiliki niat ya. Jadi karena kejahatan itu kan niat kali kesempatan, kurangi kesempatannya, karena seorang pelaku itu melekat niatnya, dia akan mencari kesempatan terus untuk menjalankan niat kejahatannya. Nah, syukurlah di Buleleng kalau tadi disampaikan bahwa statistik kriminalnya itu tidak terlalu menonjol hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Biasanya kalau secara teoretik sebelum menjelang hari raya itu kejahatan meningkat, nah, baru menurun lagi konstan setelah hari raya tertentu. Tadi juga disampaikan masalah hari raya Galungan yang sudah dekat ini. Nah, ini bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat benar-benar bisa menikmati hari rayanya dalam suasana yang damai. Nah, kalau kita bicara masalah damai di sini adalah ada dua, tertib dan tentram. Nah, kalau rasa tertib itu sudah terukur, jadi polisi bisa menertibkan lalu lintas, menertibkan situasi keamanan, melindungi masyarakat, itu terukur semua. Tapi yang sulit ini adalah rasa tentram. Nah, rasa tentram ini tumbuh apabila tidak ada kekhawatiran. Nah, pertama, tidak khawatir terjadi kejahatan itu. Kemudian yang kedua ini kan tidak khawatir terjadi COVID-19 lagi gitu. Sekarang kan sudah menurun COVID-19 ini, sehingga dengan dua ini ketertiban yang dijalankan oleh kepolisian dan supaya masyarakat juga tidak khawatir, ya di polisi juga sudah memfasilitasi untuk penggunaan protokol kesehatan secara ketat, jadi pengawasan secara ketat, dan juga vaksinasi itu sudah dilayani sedemikian rupa. Oleh karena itu masyarakat perlu kesadaran untuk vaksinasi ini. Ya. Jadi, baik. Ya, nah, ini kita mengetahui Prof dan Pak Andrian, kepolisian selain menjaga wilayah Kamtibmas, bisa situasi Kamtibmas ini sendiri mungkin bisa menjadi juga bagian dari Satgas COVID-19 seperti itu, ya. Pak Andrian, ya, dan mengemban tugas menertibkan pelanggaran protokol kesehatan selama ini, walaupun seperti kita ketahui ini COVID saat ini melandai, kemudian kita kembali lagi ke PPKM level 2 seperti itu. Ini berarti masih ada hal-hal yang perlu ditekankan juga, diedukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng ini sendiri, Pak Andrian, ya, terhadap pentingnya protokol kesehatan. Ya, jadi kita sih tidak intinya tiap hari kita menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, Pak. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu, Pak, kita buka gerai vaksinasi, melayani vaksinasi 1, 2, dan 3, bisa buat umum, bisa buat anak-anak, juga bisa buat lansia. Terutama yang rawan ini kan lansia, Pak. Di Buleleng ini bisa dibilang mungkin lansianya paling banyak, karena lansia dan mereka punya komorbid, akhirnya mereka tidak bisa divaksinasi. Nah, kalau di Buleleng dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografisnya juga berbukit-bukit, gunung-gunung, kita berupaya menjangkau masyarakat melalui vaksinasi mobile lah. Jadi
kita sendiri datang ke lokasi, ke desa atau ke Banjar atau ke dusun itu. Jadi istilahnya jemput bola. Istilah jemput bola, betul. Okay. Tapi kita minta dari pihak aparat setempat, entah itu Perbekal, entah itu Babin Kamtipmas, Babinsa untuk melakukan pendataan terlebih dahulu. Ada berapa sih yang bisa divaksin? Kalau emang bisa dapat banyak, kita langsung segera mengarahkan tim vaksinator datang ke lokasi tersebut, Pak. Itu waktu awal-awal kita gencar melakukan vaksinasi tahap 2 dan tahap 3, kita terus melakukan hal seperti itu. Nah, terus tadi saya lupa saya tambahkan juga, jadi di Buleleng ini seperti beliau sampaikan, kabupaten yang paling luas di Bali dan jalannya itu bisa dibilang sangat panjang dari timur ke barat. Itu rawan kecelakaan, rawan kecelakaan karena banyak masyarakat yang mungkin kurang menyadari pentingnya keamanan dalam berkendara. Mereka rata-rata berkendara itu mungkin tidak melakukan helm ataupun mungkin berboncengan lebih dari 2. Akhirnya kebetulan tuh jalan itu kan masuk jalan yang rawan karena itu bisa dibilang termasuk kategori jalan nasional. Banyak truk-truk yang lewat, juga banyak kendaraan-kendaraan yang lewat sehingga sangat rawan sekali kecelakaan lalu lintas. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang juga masih dilakukan biasanya awal oleh masyarakat. Kecelakaan itu dari pelanggaran. Ya. Dan biasanya itu di daerah barat, Pak, karena daerah barat itu merupakan jalan yang termasuk ya nggak terlalu rame, jadi mengundang masyarakat untuk melakukan pelanggaran seperti mungkin ada balap liar ataupun kadang-kadang anak-anak kecil. Jadi saya mengimbau kepada orang tua yang mungkin mempunyai anak-anak yang belum pada waktunya untuk mengendarai kendaraan bermotor, supaya jangan terlalu dituruti lah, karena takutnya mereka itu terbawa oleh teman-temannya yang mungkin tidak baik lah. Jadi mereka itu cenderung untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti trek-trekan atau balap liar yang membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain tentunya. Ya, tentunya itu. Baik, Pak Andrian dan Prof, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtipmas Wilayah Hukum Polres Buleleng sesaat lagi. Baik, masih di Halo Kamtipmas, situasi Kamtipmas Wilayah Hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kalau tadi kita perhatikan, ini Pak Andrian ini sangat concern sekali terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak yang belum sepantasnya untuk bisa dikatakan belum sepantasnya untuk naik sepeda motor, bisa dikatakan demikian ya, belum umurnya seperti itu. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian, Pak Andrian? Jadi kita melakukan pendekatan ke sekolah, menghimbau ya kalau memang sebisa mungkin jangan menggunakan motor karena jelas-jelas mereka tidak cukup umur dalam kategori kadang naik kelas SMP sudah menggunakan motor. Baik. Sudah itu mereka tidak menggunakan helm. Kadang-kadang bonceng lebih dari 3. Nah itu kadang-kadang kayak kita harus sabar, maka kita memberikan pemahaman kepada orang tua. Jadi saya tiap bulan tuh ada program yang namanya Menyama Braille ya, Braille orang Bali bilang. Saya datang ke kecamatan, ke kantor desa itu menyampaikan kepada masyarakat terkait akan bahaya, pertama bahaya narkoba, juga ada bahaya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi karena jangan sampai mereka generasi penerus bangsa nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan hanya gara-gara hal sepele lah, tadi semacam pelanggaran lalu lintas, jadi kecelakaan lalu lintas malah nanti nyesel. Jadi kita terus melakukan himbauan, edukasi kepada masyarakat terkait masalah penggunaan kendaraan bermotor yang belum pada umurnya. Baik. Prof, fenomena ini bukan hanya mungkin di Buleleng saja yang terjadi, di beberapa daerah juga terjadi seperti itu, Prof. Ya, jadi ini sudah berlangsung dari dulu kalau tidak salah itu.
waktu zamannya sepeda motor itu semakin banyak yang terjangkau untuk membeli gitu. Jadi dikasih anak-anaknya dibelikan sepeda motor, padahal itu kan belum cukup umur. Menurut ketentuan kan harus umur 17 tahun. Jadi secara yuridis, secara hukum ya pasti melanggar. Cuma polisi kan terlalu banyak yang harus diproses pelanggaran seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu harus seperti tadi itu dihimbau kepada orang tuanya, kemudian anak-anak yang naik sepeda motor itu harus mengikuti aturan yang benar lah gitu. Walaupun dia tidak punya SIM, tapi harus pakai helm, harus hati-hati dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai ya sudah tidak pakai helm, boncengan 3, ngebut lagi, waduh pelanggarannya semakin banyak. Dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau Polres Buleleng ini dengan humanis seperti itu. Iya betul, ini pendekatan kemanusiaan lah. Bila perlu orang tuanya dipanggil gitu, didata dulu siapa anak-anak mereka yang ini suruh buat pernyataan untuk bertanggung jawab. Nah, Pak Andrian, menyambung lagi ini tentang pengaduan masyarakat yang bisa langsung ke Bapak Kapolresnya sendiri seperti itu, Pak Andrian. Ya, jadi kita membuka pengaduan langsung kepada masyarakat di nomor 0813 5300 9987 ya. 0813 5300 9987. Jadi kalau memang ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan terkait, kadang-kadang masyarakat kan mungkin awam akan hukum ya. Misalnya ingin bertanya, Pak, misalnya saya mengalami kejadian seperti ini, apakah bisa dilaporkan ke polisi? Bisa ditanyakan kepada ke nomor tersebut. Nanti akan saya arahkan kepada personil ataupun fungsi yang menangani. Mungkin kalau mengenai hukum ke fungsi reserse. Kalau mungkin mengenai masalah bertanya tentang masalah prosedur pelayanan publik di SKCK ke fungsi Intel. Pelayanan publik di SIM STNK ke fungsi lalu lintas. Begitupun yang lain-lain lah, kita akan berupaya. Tujuannya sih supaya kalau bisa apabila ada unek-unek ya atau ada masalah yang dipunyai masyarakat terutama di wilayah Polres Buleleng itu bisa diselesaikan di level Polres. Tidak usah melambung sampai ke level lebih tinggi. Karena, selain juga nomor 110 itu sendiri. Ya, kalau 110 kan langsung berbicara dengan operator. Kalau ini kita membuka pengaduan melalui WhatsApp. Ke 081 5300 9987. Pak Andrian selaku Kapolres Buleleng, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya masyarakat Buleleng dan juga kita Bali TV akan berulang tahun nih, yang ke-20 nih. Jadi ya kepada masyarakat Bali, pada khususnya masyarakat Buleleng, saya mengucapkan terima kasih atas selama ini tidak ada yang istilahnya kejadian-kejadian yang menonjol. Saya harap ke depan kalau memang ada hal-hal atau kendala yang menjadi mungkin ganjalan, bisa langsung melapor kepada kami. Kita pun 1x24 jam siap melayani masyarakat. Lalu juga untuk pelayanan-pelayanan kita sudah melakukan inovasi, antara lain ada si pole ngayah, Pak. Kalau bahasa Bali ngayah itu kan ngabdi. Ya, kita membuat satu pelayanan semacam satu atap ya, melalui di daerah Kampung Tinggi juga ada yang mobile. Setelah itu masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam vaksinasi booster supaya pandemi ini bisa dapat berlalu. Kita membuka gerai vaksinasi. Yang terakhir saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 kepada Bali TV. Semoga kedepannya Bali TV dapat lebih mengedukasi masyarakat Bali pada umumnya. Prof, ada yang ingin disampaikan, Prof? Iya, kepada Bali TV ini, kepada Bali TV yang sudah memasuki usia yang ke-20. Semoga Bali TV tetap bisa memberikan informasi-informasi yang positif dan mengedukasi masyarakat, terutama khususnya dalam melestarikan budaya kita, budaya Bali. Saya yakin Bali TV akan semakin top dan semakin keren. Terima kasih Prof dan Pak Andrian. Terima kasih sekali lagi. Saya Madis dan Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.